Adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang properti dan kostum pementasan. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian pernah melihat pertunjukan atau pementasan seni teater? Dalam pertunjukan atau pementasan seni teater, orang-orang yang memerankan tokoh akan memakai baju ataupun kostum sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Contohnya, seperti Kak Ella akan memerankan tokoh sebagai seekor kelinci. Maka Kak Ella akan menggunakan baju seperti seekor kelinci. Contohnya yaitu memakai telinga panjang. Nah, itulah yang disebut dengan kostum pementasan. Agar kalian lebih mengetahui tentang properti dan kostum pementasan, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, properti dan kostum pementasan digunakan agar pementasan berjalan dengan maksimal. Properti sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang pementasan. Biasanya properti berkaitan dengan setting. Apa itu setting? Setting dalam pementasan drama disebut juga dengan tata panggung yang biasanya terdapat artistik, tata lampu, dan musik. Properti dan setting yang tepat akan memaksimalkan imajinasi penonton. Contohnya kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini terlihat properti yang sedang digunakan, yaitu rumah-rumahan gubuk, pagar, dan barang-barang yang ada di luar rumah yang sederhana. Nah, dengan properti tersebut memaksimalkan bahwa pertunjukan tersebut sedang menunjukkan tentang rumah dan lingkungan luar rumah di pedesaan. Tentunya properti dan setting tidak boleh dibuat dengan asal-asalan. Properti dan setting harus dibuat sesuai dengan naskah yang akan dipentaskan. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih informasi dalam membuat properti dan setting. Maka kalian harus membuat rancangan properti apa yang akan digunakan dan dibuat sesuai dengan jalan cerita dan naskahnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat properti. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat properti. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat properti. Yang pertama, properti tidak harus sama dengan aslinya. Adik-adik Sobat Eksis, dalam penggunaan properti pementasan tidak harus menggunakan properti yang asli dan menggunakan properti dengan ukuran sama seperti benda aslinya. Hal yang paling utama adalah properti tersebut mewakili apa yang disampaikan. Yang kedua, fleksibilitas. Proses pembuatan properti tidak hanya dibutuhkan kreativitas dan ide, tetapi juga memerlukan multifungsi, di mana properti yang digunakan memiliki fungsi yang banyak. Dalam pembuatan properti, kamu dapat membuat properti yang dapat mendukung banyak adegan. Contohnya, kamu membuat papan informasi rute bis. Saat papan itu dibalik, akan berubah menjadi mesin tiket bis. Dengan hal ini tidak memerlukan banyak properti, cukup dengan beberapa properti kamu bisa membuat berbagai adegan di beberapa tempat. Yang ketiga, blackman. Blackman adalah seseorang yang bertugas untuk menggerakkan benda dan mengubah adegan. Blackman menggunakan pakaian yang serba hitam agar tidak mengganggu fokus penonton saat menyaksikan pementasan. Kamu harus berhati-hati, karena dalam pementasan maksimal anggota yang bergabung adalah 10 orang. Jadi kamu harus berbijaksana dalam menentukan berapa banyak blackman yang dibutuhkan dalam pementasan. Selain properti, dalam pementasan ataupun pertunjukan terdapat pula perlengkapan yang tak kalah pentingnya. Perlengkapan tersebut adalah kostum. Kostum adalah pakaian kelengkapan yang digunakan oleh pemeran dalam pementasan. Kostum sendiri memiliki fungsi untuk menghidupkan karakter seorang tokoh. Selain itu, kostum juga memiliki fungsi sebagai pembeda setting. Artinya untuk membedakan aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Nah, coba sekarang kita lihat kostum yang dikenakan para pemain seni peran dalam gambar berikut ini. Terlihat para pemain mengenakan kostum yang berbeda-beda, tetapi masih satu tema, yakni tema tradisional. Selain itu, kostum ini juga membedakan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Selain itu, kostum memberikan efek visual gerak dan dapat menambah keindahan.
Sebaiknya kostum dan riasan para pemeran ataupun pemain sudah dirancang sejak awal. Hal tersebut membantu para pemeran ataupun pemain untuk membentuk gambaran tokoh yang ia perankan. Selain itu, kostum juga memiliki fungsi untuk menghidupkan karakter. Artinya, sebelum para pemeran berdialog, maka busananya sudah menunjukkan tokoh yang ia perankan. Sebenarnya masih banyak sekali fungsi kostum. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi dari kostum yang akan Kak Ella jelaskan. Fungsi kostum. Yang pertama, identitas peran atau tokoh. Yang kedua, membedakan peran atau tokoh. Yang ketiga, mengetahui umur peran. Yang keempat, penentu daerah asal seorang tokoh. Yang kelima, menentukan strata sosial. Yang keenam, pembeda gender. Yang ketujuh, menentukan perangai atau tingkah laku peran. Yang kedelapan, pembatas dan pembentuk gerak. Yang kesembilan, untuk menarik perhatian penonton. Dan yang kesepuluh, membantu pemain untuk mendapatkan pendalaman atau penjiwaan tokoh. Nah, itulah tadi materi tentang properti dan kostum pementasan. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.